dengan saya, Nilo Sudewi SPD MPD dari SMA Negeri 2 Amlapura, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, Bali. Kali ini, dalam koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin dalam pembelajaran yang mampu memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, baik biotik maupun abiotik, sebagai sebuah kekuatan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Sekolah sebagai ekosistem. Sekolah merupakan bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup, untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik meliputi murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat. Faktor abiotik meliputi keuangan, sarana, dan prasarana. Bagaimana mengimplementasikannya? Yang pertama, melakukan pemetaan 7 aset yang dimiliki, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Yang kedua, mengelola sumber daya menggunakan pendekatan aset berbasis sumber daya. Contoh, modal manusia, misalnya kualitas guru di bidang literasi, sehingga dengan kemampuan literasinya dapat membuka wawasan siswa agar kritis dan cerdas. Guru yang baik dalam bidang berwira swasta bisa membantu masyarakat luas untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan dan sosialisasi dengan rekan sejawat untuk berbagi praktik baik, mendorong sekolah memberdayakan aset yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses belajar murid menjadi lebih berkualitas. Contoh, modal manusia. Untuk mengefektifkan proses pembelajaran, kelas dikelompokkan berdasarkan kecepatan berpikir siswa. Dengan pengelompokan ini, guru dapat mengelola pembelajaran sesuai dengan kelas yang diampu, dan siswa akan merasa nyaman dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Contoh berikutnya, pemanfaatan sumber daya lingkungan atau alam. Siswa diajak belajar kontekstual, belajar langsung dari alam, misalnya dalam pembelajaran klasifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Dengan terjun langsung ke alam, siswa menemukan teorinya sendiri yang dihubungkan dengan teori yang ada. Kaitan modul 3.2 dengan materi lain sebelumnya. Modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 1.2, Nilai dan peran guru penggerak. Pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam upaya penumbuhan murid merdeka di sekolah dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan, aset, atau potensi, dengan cara mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, merencanakan dan mengelola strategi perubahan.
Modul 1.4 Budaya Positif. Hal-hal penting dalam membangun budaya positif. Yang pertama, tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Yang kedua, tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik. Modul 2.1 Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pendidik, harus menyadari keberagaman anak didik kita, sehingga akan mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang dan relevan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk dengan memperhatikan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional akan dapat menciptakan kesejahteraan psikologis atau well-being pendidikan di sekolah. Adapun 5 kompetensi sosial emosional yaitu keterampilan sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kesadaran sosial. Semua ini dapat dilatih dengan kesadaran penuh. Mindfulness. Modul 2.3 Coaching. Melalui praktek coaching, guru bertindak sebagai coach yang membantu coachee. Coachee sebagai pusat dan coach menyadari semua yang terjadi setiap saat, terbuka dan ingin tahu lebih banyak, serta membantu coachee melihat peluang-peluang baru. Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam pengambilan keputusan sebagai pendidik, memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pendekatan berbasis aset, asset-based thinking, dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Pendekatan ini fokus pada hal-hal yang positif untuk mencapai tujuan. Perbedaan berpikir berbasis pada kekurangan dengan berpikir berbasis pada aset terlihat pada tabel berikut. Perubahan setelah mempelajari modul 3.2. Yang pertama, memahami cara mengelola sumber daya di sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Yang kedua, memahami perbedaan pendekatan berbasis aset dan berbasis kekurangan. Yang ketiga, mampu memetakan 7 aset dalam pengelolaan sumber daya. Perubahan apa yang dilakukan? Marilah melakukan perubahan dengan mengidentifikasi kekuatan atau potensi sekolah melalui inquiry apresiatif Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.